Hai guys, saksikan video persembahan dari kelompok 5 di kelas pajak daerah dan retribusi daerah. Halo teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sumber-sumber pendapatan daerah. Ada 4 materi pokok pada topik kali ini, yaitu yang pertama, pendapatan asli daerah, yang kedua, dana perimbangan, yang ketiga, pinjaman daerah, dan yang keempat, lain-lain pendapatan yang sah. Sebelum membahas topik pembelajaran tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah lebih lanjut, sebelumnya kita harus terlebih dahulu mengenal apa itu pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Setelah memahami definisi pendapatan asli daerah, penting juga bagi kita untuk mengetahui dasar hukum pendapatan asli daerah. Dasar hukum pendapatan asli daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berikutnya kita bahas tentang materi yang kedua, yaitu dana perimbangan. Kira-kira seperti apa dana perimbangan tersebut? Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari 3 jenis, yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Ketiga komponen dana perimbangan tersebut merupakan sistem transfer dana dari pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Berikut penjelasan mengenai definisi dari masing-masing jenis dana perimbangan. Yang pertama, dana alokasi umum atau disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berikutnya yaitu tujuan dana alokasi umum. Tujuan transfer dana alokasi umum adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berikutnya jenis-jenis dana alokasi umum. Berdasarkan jenisnya, dana alokasi umum terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama, dana alokasi umum untuk daerah provinsi, dan yang kedua, dana alokasi umum untuk daerah kabupaten atau kota. Rumus perhitungan dana alokasi umum dihitung berdasarkan 3 data pokok yang berasal dari proporsi daerah. Yang pertama, jumlah PNSD, yang kedua, luas wilayah, dan yang ketiga, jumlah penduduk, di mana proporsi daerah induk ditambah dengan proporsi DOB sama dengan alokasi dana alokasi umum daerah induk sebelum dimekarkan. Yang kedua, dana alokasi khusus atau DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Jenis-jenis dana alokasi khusus dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, dana alokasi khusus fisik, dan yang kedua, dana alokasi khusus non-fisik. Berikutnya yaitu mekanisme pengalokasian dana alokasi khusus.
Berdasarkan prosedur pengalokasian dana alokasi khusus, di sini terdapat 3 kriteria dalam pengalokasian dana alokasi khusus, yaitu yang pertama, kriteria umum, yang kedua, kriteria khusus, dan yang ketiga, kriteria teknis. Berikutnya yaitu penyaluran dana alokasi khusus. Penyaluran dana alokasi khusus disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Setelah melakukan penyaluran DAK, kemudian tahap selanjutnya yang dilakukan yaitu pelaporan dana alokasi khusus. Pelaporan dana alokasi khusus dilakukan oleh kepala daerah yang menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan, Menteri Teknis, dan Menteri Dalam Negeri. Penyampaian laporan triwulan yang dimaksud dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Yang terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi. Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan dana alokasi khusus berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan mengenai tata cara penetapan program dan kegiatan, penyaluran dan pelaporan yang diatur sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Yang ketiga, dana bagi hasil atau DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentasi untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari 1. Pajak bumi dan bangunan atau PBB, 2. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan yang ketiga, pajak penghasilan atau PPH pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPH pasal 21. Selanjutnya kita bahas tentang materi ketiga yaitu pinjaman daerah. Definisi pinjaman daerah. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Tujuan pemerintah daerah melakukan pinjaman daerah antara lain untuk menutupi kebutuhan dana jangka pendek, untuk membiayai kekurangan dana anggaran tahunan berupa biaya rutin dan beban hutang, untuk membiayai investasi yang diharapkan dapat menghasilkan penerimaan daerah. Batas maksimum jumlah pinjaman daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang pinjaman daerah, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10. Prinsip dasar pinjaman daerah. Beberapa prinsip dasar dari kredit daerah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah. Yang kedua, pinjaman daerah harus merupakan inisiatif pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah. Yang ketiga, pinjaman daerah merupakan sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan atau kekurangan kas. Yang keempat, pemerintah daerah dilarang melakukan kredit langsung kepada pihak luar negeri. Dan yang kelima, pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap kredit pihak lain. Prosedur pinjaman daerah. Prosedur pinjaman daerah terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama, pinjaman daerah dari pemerintah yang dananya bersumber dari pinjaman luar negeri. Yang kedua, pinjaman daerah dari pemerintah yang dananya bersumber dari pusat investasi pemerintah. Kemudian yang ketiga, pinjaman daerah yang dananya bersumber dari bankan. Dan kemudian yang keempat yaitu pinjaman daerah yang dananya bersumber dari masyarakat atau obligasi daerah. Berikutnya yaitu pelaporan pinjaman. Pemerintah daerah
wajib melaporkan ide dan kewajiban pinjaman kepada pemerintah setiap semester dalam anggaran tahun berjalan. Dalam hal ini, jika daerah tidak menyampaikan laporan pinjaman kepada pemerintah, maka pemerintah dapat menunda pengiriman dana perimbangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang terdiri dari A. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. B. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. C. Jasa giro. D. Pendapatan bunga. E. Tuntutan ganti rugi. F. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. G. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau penggadaan barang dan jasa oleh daerah.